Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk ke materi kelima. Sebelumnya disclaimer dulu ya, soalnya ini adalah video yang diedit karena pada waktu perekaman Zoom ini materi pembelajaran, jadi suaranya itu tidak terekam. Nah, sekarang suaranya saya rekam secara manual, jadi melalui aplikasi edit video. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai kerajinan bahan limbah lunak. Jadi di dalam bab ini akan ada penjelasan mengenai prinsip kerajinan bahan limbah lunak, kemudian jenis dan karakteristik kerajinan bahan limbah lunak, dan produk maupun proses kerajinan bahan limbah lunak. Langsung masuk ke materinya. Kerajinan limbah lunak merupakan kerajinan yang dibuat dari bahan-bahan yang lunak. Nah, Indonesia sendiri memiliki kekayaan dan keindahan tanah air dengan beribu pulaunya berkat anugerah dan karunia Allah yang Maha Esa. Sudah sepatasnya lah kita banyak bersyukur dan menjaganya agar dapat terpelihara dengan baik untuk kehidupan generasi mendatang. Jadi, pernahkah kamu mengetahui bahwa limbah di Indonesia ini telah dikelola melalui berbagai penelitian? Jadi penelitian ini dilakukan oleh masyarakat dari berbagai instansi, kelompok atau perguruan tinggi yang membuat proses pemisahan dan pengolahan limbah secara baik. Jadi karena limbah itu pada dasarnya kan akan dibuang. Hanya saja kita merasa sepertinya kalau terbuang-buang itu sayang sia-sia. Nah, siapa tahu dengan diteliti ada manfaat dari limbah tersebut. Nah, banyak barang-barang ternyata pada saat ini diketahui manfaatnya dan dijadikan bahan kerajinan. Sebagai generasi muda, kepedulian dan kepekaan terhadap lingkungan hidup perlu ditanamkan. Nah, perubahan perilaku terhadap pengolahan limbah seharusnya sudah dimulai dapat dikondisikan melalui proses pemilahan limbah organik dan anorganik. Jadi kalau organik itu berasal dari alam, biasanya dari tumbuh-tumbuhan, biji-bijian maupun dari hewan, misalnya kulitnya. Nah, limbah yang tersedia melimpah di sekitar kita ini menunggu untuk dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bernilai. Gunakanlah kesempatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam berkarya kerajinan. Siapa tahu hasil kreativitasnya membuahkan berkah untukmu di kemudian hari karena telah menyelamatkan lingkunganmu dari bahaya pencemaran limbah. Jadi, limbah sendiri dari tempat asalnya bisa beraneka ragam. Ada limbah dari rumah tangga, limbah dari pabrik-pabrik, dan ada juga limbah dari suatu kegiatan tertentu. Dalam dunia masyarakat yang semakin maju dan modern, peningkatan akan jumlah limbah semakin meningkat. Jika kita telusuri bahwa dahulunya manusia hanya menggunakan jeruk nipis untuk mencuci piring, namun sekarang manusia sudah menggunakan sabun sebagai pengganti jeruk nipis, sehingga peningkatan akan limbah tidak bisa dielakkan lagi. Ya, sebetulnya limbah itu kan kalau menurut bahasa umumnya adalah sampah. Jadi limbah ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian berdasarkan wujudnya, sumbernya maupun senyawanya. Yang pertama, limbah berdasarkan wujudnya. Wujudnya itu berarti fisiknya yang bisa kita lihat. Misalnya pertama ada limbah gas, yang kedua limbah cair berbentuk cairan, dan yang ketiga limbah padat. Tentu kalau limbah padat itu bisa kita pegang dan kita rasakan dan kita lihat ya. Baik, yang pertama limbah gas. Limbah gas itu sudah pasti jenis limbah yang berbentuk gas. Ini biasanya sisa-sisa produksi dari pabrik-pabrik yang memproduksi barang-barang yang menggunakan bahan baku gas, atau misalnya memang hasil bahan kimia yang dicampur sehingga menghasilkan gas. Nah, ini ada karbon dioksida, karbon monoksida gitu. Kemudian ada limbah cair, misalnya air cucian, air hujan, rembesan AC, air sabun.
Ya, ini juga termasuk dalam limbah cair. Nah, kalau misalnya kita cuci piring atau cuci baju, itu kan ada air yang kita pakai, dan setelah airnya dipakai itu kan tidak digunakan lagi. Itu disebut dengan air. Nah, bayangkan berapa banyak air bekas cucian piring dan bekas cucian baju yang ada di RT kita. Nggak usah jauh-jauh, satu kota, satu RT, satu desa saja kalau dikumpulkan sudah berapa liter yang dihasilkan dari satu RT tersebut, dan itu limbahnya kemana alirannya, begitu. Nah, jika limbah itu digunakan dengan baik, kita tahu kekurangan dan kelebihannya dan kandungannya apa. Nah, maka itu akan menghasilkan hal yang baru sehingga bermanfaat untuk lingkungan dibanding jika dibiarkan dan dibuang begitu saja. Untuk limbah padat itu berupa padat ya, mudah sekali, ada kotak kemasan, bungkus jajanan, plastik, botol, kertas, kardus, dan ban bekas. Banyak lagi, kita lihat sampah-sampah di sekeliling kita itu kan semuanya adalah limbah. Oke, yang kedua berdasarkan sumbernya. Sumbernya itu berarti dari mana limbah ini berasal. Misalnya yang pertama adalah limbah pertanian, limbah yang ditimbulkan karena kegiatan pertanian. Yang kedua, limbah industri, merupakan limbah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri. Lihat di sekeliling kalian, apakah ada produsen, misalnya produsen sepatu, produsen baju, atau produsen makanan. Lihat, itu pasti ada limbah yang dihasilkan karena memproduksi sesuatu dengan secara massal besar sehingga ada efek ke lingkungan. Misalnya hal yang paling simpel, misalnya membuat makanan. Kalau bulan Ramadan misalnya ada yang jualan takjil. Nah, takjil ini misalnya hasil cucian dari kemasan sayur, dari sayurannya, atau misalnya kemasannya, bekas makannya orang-orang. Nah, itu juga limbah juga. Nah, itu disebut limbah industri atau limbah pertambangan, limbah yang asalnya dari kegiatan pertambangan. Kemudian ada limbah domestik, ini merupakan limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, dan pemukiman penduduk yang lain, biasanya berupa bahan-bahan makanan. Nah, ini juga limbah ya, biasanya kalau yang rajin itu dijadikan pupuk organik, ditumpuk makanan-makanan yang sisa-sisanya, kemudian didiamkan, ditutup pakai tanah. Nah, itu akan menjadi pupuk organik gitu. Kemudian ada berdasarkan senyawanya. Berdasarkan senyawa limbah dibagi menjadi dua jenis. Ada limbah organik, limbah yang mudah diuraikan. Nah, tadi yang Ibu udah bilang kalau organik ini berarti dari alam. Nah, limbah organik ini mengandung unsur karbon. Jadi bisa ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita sudah makan buah, nah kulit buah dan sayur atau kotoran manusia dan hewan itu juga merupakan limbah organik karena hasil dari sisa-sisa alamiah begitu. Nah, ada limbah anorganik, yaitu jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Limbah anorganik ini tidak mengandung unsur karbon, yaitu misalnya plastik, beling, baja. Kalau misalnya dari sisa hasil produksi itu dibiarkan aja, misalnya dari bungkus kopi dibiarkan aja dibuang tanpa diolah, maka itu akan tetap jadi bungkus kopi, tidak akan terurai dan tidak bersatu dengan tanah, sehingga itu akan mengganggu kenyamanan lingkungan apabila dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, jenis limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan harus diidentifikasi dulu ya. Setelah memahami jenis limbah ini, kita bisa kelompokin dulu jenis limbah organik atau bukan anorganik yang bisa dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Kalau ada yang pernah melihat hasil anyaman dari bungkus kopi atau bunga dari plastik, nah ini merupakan hasil dari tangan-tangan terampil dan pemikiran kreatif inovatif karya anak bangsa yang cukup dikagumi oleh bangsa lain. Kita patut bangga akan hal tersebut. Untuk itu, mari kita mulai belajar kreatif dan inovatif. Baik, materinya sampai sini dulu. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.